Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekali lagi selamat siang dan berkat Tuhan melimpah atas kita semua yang hadir di dalam ruangan ini, yang berkehendak baik demi kemajuan diri dan kemajuan lingkungan di mana kita berada, terutama kemajuan lembaga yang kita cintai. Segala puji syukur kita naikkan, kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat, perlindungan, penyertaan, penyelenggaraannya yang sempurna di dalam hidup kita. Kita bersyukur atas pertemuan kita yang berahmat, yang bermartabat pada siang hari ini. Kita bersyukur Tuhan merestui apa yang kita rencanakan dengan menghadirkan kita semua, yang dalam hal ini para siswa diwakili oleh para fungsionaris OSIS. Dan terutama juga pada siang hari ini kita didatangi oleh tamu-tamu dari luar, yang mana mereka pun memberikan kita perhatian demi pengembangan sekolah kita ke depan. Untuk itu, yang pertama yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu PTK, pendidik dan tenaga kependidikan, guru dan pegawai, pembina OSIS, para fungsionaris OSIS, dan yang saya hormati Pak Tom. Ini di tengah-tengah kita ada hadir seorang bapak namanya Pak Tom Falo. Sebentar baru beliau memperkenalkan diri secara lengkap. Pak Tom yang kami hormati, para peserta didik, peserta LKTD yang saya kasihi dan saya banggakan, bahwa setiap kita yang bergerak di bidang tugas kerja kita masing-masing, apakah kami sebagai guru, pegawai, dan para siswa, para peserta didik, di dalam pergerakan kita setiap hari ada cita-cita, ada tujuan, ada maksud mulia yang kita mau capai, kita mau raih. Dan itu memang tidak salah. Kita dilahirkan, kita diutus ke dunia ini pun tidak pernah ada yang sia-sia, tidak percuma. Sehingga kita mesti melihat ini sebagai sesuatu yang bermartabat. Tuhan mempercayakan kita berada di sini. Dan untuk itu tentu saya mau mengajak kita sekalian, sekali lagi kita terus harus hanya bersyukur. Apapun, pengalaman sekecil apapun, itu ada satu adagium yang sangat-sangat kita kenal, kita tahu baik. Pengalaman adalah guru terbaik. Apapun yang kita alami, itu adalah guru. Kalau kita secara bijak mau mensikapi itu, kemudian kita ambil itu sebagai pembelajaran untuk kemudian kita terus menempa diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat dari waktu ke waktu. Dari tempat ini, pertama-tama kami menyampaikan limpah terima kasih kepada Pak Tom. Dan nanti sebentar lagi akan hadir bapak-bapak yang lain yang kita undang, panitia undang sebagai pemateri. Ada juga nanti kalian akan, para peserta, mohon maaf, akan bertemu dengan kakak-kakak. Mereka adalah aktivis di salah satu organisasi kemahasiswaan di kabupaten ini, yang mereka secara sukarela meluangkan waktu datang terlibat langsung dalam kegiatan kita ini sebagai pendamping teknis. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan limpah terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian yang nanti akan hadir mengindahkan undangan kami untuk hadir di sini di acara pembukaan ini, maupun nanti setelah siang ini sampai besok akan menyampaikan atau memberikan materi-materi yang menjadi kebutuhan dasar di OSIS SMA Negeri Binino. Hari-hari ini memang kita merasa
tidak terlalu bebas. Dari awal 2020 itu ada virus yang pada pertengahan 2021 kemarin, kemudian sampai akhir tahun 2021 kita merasa sedikit agak longgar. Tetapi di awal tahun 2022 ini datang lagi varian baru dari coronavirus, yaitu Omicron. Dan ini dia sedang putar-putar di tengah-tengah kita. Kita tidak tahu. Hal itu tentu sangat memberi dampak terhadap pergerakan kita, melaksanakan tugas dan kewajiban kita setiap hari. Ada pembatasan-pembatasan. Tetapi sebagai orang-orang muda, pada peserta LKTD, para fungsionaris OSIS, para orang muda, mestinya kita melihat tantangan-tantangan yang ada itu sekaligus membawa peluang. Jadi semakin kita merasa terhimpit, kita juga harus melihat itu adalah peluang untuk kita bergerak lebih cepat, lebih gesit, melompat lebih jauh, untuk kita maju lebih cepat. Itu jadi kemarin kita mengandaikan kita berada di tengah-tengah virus corona itu, pandemi virus corona, mohon maaf, itu seperti situasi di mana, bayangkan, kita coba bayangkan Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu guru, para fungsionaris peserta LKTD, kita bayangkan kita sedang jalan santai di belakang beluntas, di jalan raya ada beluntas, tiba-tiba ada anjing tanpa menggonggong datang lompat kejar kita. Tenaga yang paling kuat yang kita miliki akan ada untuk kita lompat. Dan seperti itu suasana kita berada di tengah-tengah pandemi virus COVID-19. Karena apa? Semua hal yang kita tidak pernah bayangkan terjawab dan terjadi ketika virus ini merebak. Contoh, pembelajaran yang menggunakan media online atau yang selama ini kita sebut dengan BDR, yang kemudian ada aplikasi Google Form, ada aplikasi WhatsApp, grup-grup dibentuk. Selama ini sejauh sebelum virus ada, corona ada, itu WhatsApp kita sudah pakai, tapi hanya sekedar chatting dan telepon-teleponan. Tetapi begitu ada virus di 2022 kita repot-repot, kemudian kita belajar hanya melalui WA. Dipaksa. Orang tua juga, mereka juga akhirnya ikut dipaksa untuk beli HP, beli Android. Paksa untuk beli isi pulsa secara teratur. Itu yang tadi saya maksud. Ada tantangan, kemudian juga sekaligus menawarkan peluang. Bagaimana kita melihat. Dan ternyata kita maju. Buktinya apa? Kemarin ketika saya datang, ada laporan bahwa pada bulan Desember ujian semester kemarin sudah menggunakan aplikasi. Ujian semesternya dengan menggunakan aplikasi atau menggunakan Android, alat bantunya HP Android. Itu kalau kemarin tidak corona, saya juga tidak terlalu yakin bahwa kita di SMA Negeri Binilo pasti pakai itu. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru, pegawai, para fungsionaris, peserta fungsionaris OSIS, peserta LKTD yang saya hormati, tamu undangan yang sama saya hormati, bahwa memang di dalam mensikapi keadaan realitas yang ada ini, kita juga tetap diminta untuk optimis dan fokus. Satu yang penting itu adalah tetap optimis dan fokus pada tujuan. Di mana-mana kita mendengar, di mana-mana kita biasa lihat tontonan dan lain-lain, ajakan-ajakan, kita memang harus selalu fokus pada tujuan. Tujuan saya ke sekolah adalah belajar 3 tahun, kemudian saya tamat dengan memegang ijazah yang menjamin saya kompeten secara kognitif, yang menjamin saya kompeten secara psikomotor, yang menjamin saya kompeten secara afektif. Ilmu pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, sikapnya bagus, yang kemudian kita sebut dengan unggul dan berkarakter. Dunia ini hanya butuh orang-orang yang unggul. Menanam padi di sawah pun orang butuh bibit unggul. Jagung juga orang butuh bibit unggul. Jadi tidak bisa main-main. Bilang sudah kasih bibit, tidak unggul, juga tidak apa. Itu hanya kalau itu orang sedang pemalas atau gaya hidupnya sedang tidak ada. Tapi kalau dia sedang semangat hidup, dia nanti tidak cari bibit yang tidak unggul. Maka saya merasa tidak ada salahnya kita yang berada di komunitas SMA Negeri Binilo ini pun melihat bahwa ini adalah tempat terbaik untuk kita menempa diri. Dan kemudian OSIS
sebagai satu-satunya organisasi intrasekolah yang resmi yang di dalamnya menaungi berbagai macam kelompok pengembangan diri siswa, mampu melihat ini sebagai satu kesempatan, satu peluang untuk membentuk organisasi OSIS ini secara benar, dengan format organisasi OSIS yang benar, yang paling benar, yang paling pas, yang paling cocok, yang paling sesuai dengan tuntutan kebutuhan saat ini. Seperti apa kita mau mencoba untuk menggali. Maka tepuk tangan, tentu mohon maaf dari tadi saya ini tidak menyapa panitia. Panitia, terima kasih karena telah menggagas ini. Kemudian juga panitia dengan berusaha sekuat tenaga menghadirkan orang-orang yang kompeten. Ini mungkin ada Bapak Ibu guru, ada yang sudah kenal, kita punya sahabat, ini Bapak Tom namanya. Beliau seorang guru SMA, tapi juga adalah seorang pelaku bukan bisnis, pelaku seorang blogger atau vlogger. Sekarang ini sudah merambat lagi, sudah YouTuber. Menggunakan teknologi informasi untuk memberitakan, tetapi memberikan dampak hidup secara ekonomi, kemudian juga sebagai wadah untuk pembagian atau penyampaian informasi yang benar. Dan ini contoh. Orang-orang yang kompeten di bidangnya kita undang untuk datang berbagi bersama dengan kita di sini. Teman, para peserta didik, peserta LKTD, kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang sangat berharga, kesempatan emas. Dari sekian 158 siswa di sekolah kita, 35 yang didaftar sebagai peserta LKTD, saya kira ini patut harus dihargai. Dengan apa? Mengikuti kegiatan ini secara baik. Kita memang sekolah tentu dengan cara yang paling sederhana, dengan daya dukung yang kita miliki dari kurikulum KTSP yang berlaku di sekolah ini, daya dukung guru, fasilitas, sarana pendukung, kemudian daya dukung dari masyarakat, orang tua, para pemerhati yang juga adalah pemerhati pendidikan bagi sekolah kita ini. Dengan itu adalah modal terbesar kita untuk kita sama-sama terus bergerak. Demi apa? Demi memajukan diri kita masing-masing, memajukan lembaga yang kita cintai. Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu guru, pegawai, Pak Tom, para peserta yang saya hormati, hadirin yang saya kasih, kita pun tentu di dalam melakukan satu program kegiatan ini ada maksud-maksud dan tujuan. Tadi oleh panitia sudah dilaporkan secara baik. Kemudian tentu ini harus dilihat, dipandang dengan tata cara pandang yang benar, yang sama. Kepada para pengurus OSIS yang berkesempatan mengikuti LKTD pada hari ini dan besok, tujuan kita sederhana saja. Yang pertama, untuk jangka pendek, kita mau para pelaku OSIS SMA Negeri di Nino, mereka setelah mengikuti kegiatan ini akan tampil menjadi kader-kader muda, pelayan, penggerak organisasi OSIS SMA Negeri di Nino yang berkualitas, yang punya karakter, yang punya keterampilan. Tadi disebutkan ada hard skill, ada soft skill, ada karakter yang keterampilan yang kelihatan, ada juga yang tidak kelihatan tapi dirasakan kehadirannya. Hard skill kita tahu. Soft skill itu yang seperti apa? Soft skill itu adalah orang yang peduli. OSIS SMA Negeri di Nino yang peduli. OSIS SMA Negeri di Nino yang punya rasa tanggung jawab, yang punya kerjasama yang baik, yang punya jiwa kompetisi sehat, yang mempunyai kepedulian tadi sudah, yang bisa bersaing secara sehat dan lain-lain. Tidak bisa kita berada di dunia yang maju, yang perkembangannya begitu cepat, kemudian kita hanya hadir sebagai manusia-manusia apatis, yang kita lebih banyak menunggu. Diperintah baru buat. Kita mau OSIS SMA Negeri di Nino ini melahirkan kader-kader yang kreatif,
yang tidak hanya aktif tapi proaktif. Bukan hanya aktif, tapi diharapkan proaktif. Pikir buat. Semua orang lihat ini peluang, ini peluang, ini peluang, ini peluang. Kader-kader muda di SMA Negeri Binino yang pengurus OSIS, fungsionaris OSISnya yang inovatif. Yang awalnya orang pikir, biasa saja, itu begitu sudah baik. Tidak, kita berinovasi. Kemudian mengembangkan, menjadi lebih menarik, menjadi lebih berdaya guna, lebih menjadi tepat guna, dan seterusnya. Sehingga orang tidak akan pernah merasa jenuh ketika berproses di SMA Negeri Binino. Karena dia proaktif, dia terjun langsung, mengambil bagian secara langsung di dalam keseluruhan program. Untuk itu sekolah sekali lagi dengan daya dukung yang ada terus mendukung, memberi peluang, memberi kesempatan OSIS silakan berkembang sesuai dengan program kerja yang ditetapkan, yang kita tidak menyalahi aturan, tetapi kita berjalan di dalam visi, misi, dan program kerja sekolah. Kemudian kita bekerja keras. Yang harus kita buat apa saja? Kita melakukan pemetaan. Kita kenal, kita tahu, SMA Negeri Binino seperti ini dari segi fasilitas fisik. Dari segi warga sekolahnya seperti ini. Kita kenal, kita lakukan pemetaan. Lalu kita tetapkan kebutuhan. OSIS harus dibentuk dulu, karena mereka harus belajar banyak soal public speaking, bagaimana menjalankan organisasi. Dari segi kurikulum, ya inovasi pembelajaran harus dibuat. Membuat video-video pembelajaran yang menarik, kemudian dengan menerapkan teori dan strategi metode-metode pembelajaran yang menarik. Kemudian dari segi sarana, ini yang paling dibutuhkan yang harus dibuat. Pemetaan terhadap kebutuhan sekolah. Kemudian kita menetapkan langkah yang paling pas untuk kita raih, untuk kita capai itu. Kita ingat, satu orang saja tidak bisa. Pembina OSIS boleh punya ide, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan boleh punya ide, kepala sekolah boleh punya ide, siswa boleh punya ide. Tapi kalau tidak dilaksanakan, tidak dipahami, diterima bersama, dan dibuat bersama, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka kerjasama dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan. Setelah kita mengenal, kita mengadakan pemetaan terhadap keadaan sekolah, kita menetapkan standar, kira-kira kita mau buat apa bulan ini, semester ini, tahun ini. Kemudian secara berkala, secara benar, prosedural, kita melakukan monitoring, evaluasi. Ternyata yang ini begini, kita perbaiki di periode berikut. Sehingga nanti pada akhirnya kita merasakan adanya hasil yang nampak, adanya perubahan dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya. OSIS yang hari ini berkesempatan mengikuti LKTB, kalian waktu singkat untuk belajar. Apa yang kalian dapat nanti akan kalian praktekkan, kemudian nanti ditularkan kepada pengurus yang nanti akan menggantikan Anda. Ini kita penanaman bibit untuk kemudian OSIS kita punya format yang benar. Tadi kalau saya bilang secara jangka pendek, OSIS, pengurus OSIS boleh tampil menjadi pemimpin yang kreatif, inovatif, yang proaktif. Jangka panjangnya kita mau dari belajar organisasi di OSIS SMA Negeri Binino ini suatu waktu kalian semua yang ada di depan kami, di belakang Bapak Ibu guru ini akan tampil menjadi kader-kader muda di TTU ini, menjadi pemimpin-pemimpin yang handal di TTU, yang bisa juga jalan terus sampai ke NTT. Kita tidak bisa bermain terlalu sempit hanya di ONN. Kalau biasa orang terlalu mengeluh, biasa kita komen bilang main terlalu sempit, main kurang jauh. Jadi kita mau permainan kita semakin jauh, dan di sini tempatnya. Kita tidak ada tempat lain untuk belajar kecuali di sekolah yang kita cintai ini. Maka kita manfaatkan waktu kegiatan ini dengan baik. Yang menjadi rancangan panitia kita ikuti, kemudian pada akhirnya kita boleh mendapatkan hasil yang baik. Kenapa harus kita buat latihan kepemimpinan tingkat dasar di OSIS SMA Negeri Binino? Tujuan tadi disampaikan, yang ini juga jangka pendek, jangka panjang ke depan. Suatu waktu Anda akan tampil menggantikan kami di depan, ini dengan percaya diri,
menggantikan Pak Luki, pembina OSIS, menggantikan Bapak Ibu guru yang ada depan, menggantikan orang-orang lain yang di luar, yang hari ini lahir dari SMA Negeri Binino dalam bibit-bibit unggul yang sedang kita proses ini. Sekolah terus mendukung dan mendorong. Tidak hanya mendukung itu artinya datang kasih tahu bahwa kami buat ini, oh baik, saya dukung 100%. Mendorong artinya kita mau supaya tidak dikatakan pun Anda mengatakan, OSIS katakan bahwa Ibu Pak ini yang baik untuk OSIS. Kami mau begini, kami mau madingnya setiap kelas ada, setiap bulan terbit. Kami mau kelompok suling bambu jangan hanya satu kelompok, ada berkelompok-kelompok. Kami mau pramukanya sekian, kami mau bola voli, bola kaki, kami mau, pokoknya kami mau. Itu yang kita mau. Tetapi kalau kita hanya diam-diam dari Januari sampai Desember nanti, saya mulai curiga orang-orang yang ada di sini juga jangan sampai kehilangan atau kekurangan semangat hidup. Lalu yang terakhir, kegiatan ekstra yang ada di dalam tubuh OSIS yang membawahi berbagai macam kelompok pengembangan diri yang ada. Pramuka sudah jalan, sebentar lagi kita akan pengeresmian, bulet dan seterusnya. Kegiatan suling bambu, kegiatan rohani, itu adalah suplemen, makanan tambahan. Makanan utamanya ada di dalam kelas. Makanan utama ada di dalam kelas yang terjabar dalam 14 mata pelajaran. Yang kegiatan ekstra itu suplemen. Itu sebagai tambahan. Jadi kalau kita makan kenyang di kelas, ilmu dari agama sampai mulok PKWO kita kuasai, baru tambah lagi ekstranya, siapa yang mau lawan kita di sekitar sini. Kalau kita agama bajingan, bahasa Inggris bajingan, matematika bajingan, semua kita bajingan, tambah lagi dengan ekstranya bagus, siapa yang mau lawan kita? Kita juga sendiri nanti bingung. Ini adalah sebuah mimpi. Hari ini kita bicarakan supaya kita ada fokus, kita tujuan, oh kita ada sesuatu yang kita raih. Jadi kegiatan ini bersifat tambahan, bersifat merangsang, stimulan untuk merangsang semangat kita. Dan ketika kita selesai kegiatan di dalam OSIS, kembali ke kelas itu penuh dengan semangat. Besok pagi itu nanti pelajaran tetap jalan. 11:30 baru bertemu lagi di sini untuk lanjut. Orang tidak bilang alasan, bilang dia tidak datang sekolah karena dia mengikuti LKTD omong kosong. Saya belum menemukan teori yang mengatakan bahwa kalau ikut LKTD tidak sekolah 2 hari. Atau setelah LKTD ditutup hari Senin 35 orang sakit semua, belum, tidak sakit. Sakit ada puskesmas. Jadi ini hanya tambahan, suplemen, tapi yang inti di kelas itu yang kita pegang harga mati. Berbagai macam kegiatan lomba di tingkat kabupaten, tingkat provinsi sedang digalakan, sedang dilaksanakan. KSN hari ini pendaftaran hari terakhir. Kalau ada pengurus OSIS yang merupakan peserta KSN, tolong ikut supaya juara di kabupaten. Urus dulu kabupaten, juara di kabupaten, pulang belajar lagi supaya pergi ke provinsi. Kita ke provinsi tidak terbang, jadi tidak butuh banyak uang, hanya naik bis. Ini tidak ada bis, kita naik motor banyak-banyak antar mereka. Kemudian ada lomba-lomba yang lain. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu akaset, pengampu mata pelajaran, Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran. Kemudian yang dipercaya untuk membimbing, tolong kita bimbing anak-anak kita supaya kita pada saat KSN sains kita tampil, kemudian ekstra pun kita tampil pada kegiatan lomba-lomba yang lain. Semua yang dibuat dari atas tentu ada maksud dan tujuan. Kita melihat itu sebagai peluang untuk kita semakin mengembangkan diri kita menjadi lebih baik secara pribadi maupun secara komunitas, dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan di mana saja kita berada. Akhirnya dengan memohon restu dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengan rahmat yang tidak berkesudahan, mohon restu dari Bapak Ibu, guru, pegawai, para peserta didik, peserta LKTD, saya menyatakan kegiatan latihan kepemimpinan tingkat dasar LKTD OSIS SMA Negeri Binino
yang terjadi di hari ini Jumat 18 sampai dengan Sabtu 19 Maret 2022 saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita dan melancarkan seluruh rancangan kegiatan selama 2 hari ini. Selamat siang, terima kasih atas perhatian dari kita semua.